Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan cerdas, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung teks. Ya, sebelum masuk ke materi, ada yang sudah tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung teks? Ya, mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Nah, sekarang kita ingatkan kembali ya materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung teks. Gagasan pokok itu apa ya? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Jadi, dalam setiap paragraf itu biasanya terdapat satu gagasan pokok. Jadi sebelum penulis membuat sebuah paragraf, dia punya ide awal dulu, gagasan awal dulu sebelum membuat tulisan. Misalnya, mau membuat tulisan tentang manfaat bayam misalnya. Nah, itu gagasan pokoknya manfaat bayam. Nanti di paragrafnya diceritakan apa saja manfaat bayam itu. Nah, seperti itu. Selain gagasan pokok, dalam setiap paragraf itu ada juga yang namanya gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, jadi selain tadi gagasan awal pembuatan sebuah paragraf, nah biasanya penulis menambahkan gagasan-gagasan pendukung supaya tulisannya lebih jelas. Nah, di manakah letak gagasan pokok itu? Nah, gagasan pokok itu biasanya bisa berada di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, atau di seluruh paragraf. Jadi bisa disimpulkan. Jadi ada 4 macam letak gagasan pokok. Ada yang di awal paragraf, ada yang di akhir paragraf, ada yang di awal dan di akhir paragraf, ada juga di keseluruhan paragraf yang kita simpulkan. Nah, ini ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, baca paragraf dengan teliti, dengan cermat. Jadi dibaca paragrafnya dengan cermat. Jadi kalau dengan cermat itu tidak hanya membaca, tidak asal membaca, tetapi dipahami betul paragrafnya. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Nah, apakah kalimat pertamanya itu merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Kemudian lihat lagi, apakah kalimat kedua merupakan gagasan pokok? Nah, terus baca sampai terakhir, ya, sampai kalimat terakhir. Yang mana yang merupakan gagasan pokok atau ide utama paragraf tersebut. Nah, Ibu punya contoh sebuah paragraf yang berjudul Pawai Budaya. Nah, ini ada sebuah paragraf, Ibu bacakan ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat ketiganya, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kalimat keempatnya, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kalimat kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Kalimat terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari paragraf ini coba
kita lihat, di manakah letak gagasan pokoknya? Di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir, atau dari keseluruhan paragrafnya? Nah, Ibu kasih contoh ya. Nah, dari paragraf tersebut tadi, gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik. Nah, ini bisa kita ambil dari awal paragraf. Berarti gagasan pokoknya berada di kalimat pertama dari paragraf tersebut. Nah, untuk gagasan pendukungnya berarti yang mana? Berarti yang ada di kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya sampai terakhir. Nih, Ibu udah tuliskan contohnya. Misalnya kalimat kedua sebagai gagasan pendukung. Misalnya isi tampilan pawai budaya. Ini diambil dari kalimat kedua. Kemudian tidak bosan menanti pawai budaya. Ini gagasan pendukung yang kita ambil dari kalimat ketiga. Kemudian melihat pawai budaya. Yang ini kita ambil dari paragraf keempat. Kemudian tanda datangnya rombongan pawai budaya. Ini ada diambil dari paragraf terakhir. Nah, seperti itu contohnya. Nanti kalian bisa mencoba menentukan letak gagasan pokoknya di mana, kemudian tentukan yang mana gagasan pendukungnya. Nanti tolong latihannya dikerjakan supaya Ibu tahu apakah kalian sudah memahami materi ini atau belum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.